Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa yang kita hormati Imam Zabah. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi serta diberi kenikmatan-kenikmatan dunia yang tiada tara. Sekaligus mudah-mudahan kelak kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk berbicara tentang peristiwa yang tadi siang terjadi, yaitu gerhana matahari. Ini satu tema yang sangat luar biasa, tema yang bisa ditinjau dari segi keagamaan, dan juga tema yang bisa ditinjau dari segi ilmuwan atau keilmian di kalangan orang-orang ahli, peneliti, ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun ilmuwan kafir. Itu banyak yang meneliti tentang masalah gerhana. Namun sebelum lahir para ilmuwan itu, kalau kita melihat, membaca di berita, ada dari NASA itu suatu kumpulan ilmuwan yang berasal dari Amerika, juga ada dari Jerman, ada dari apa itu namanya Amerika, Moskow, Rusia, dan sekarang juga dari Cina juga ada penelitian. Mereka saling bersaing untuk menemukan yang menurut mereka siapa paling hebat, jikalau penemuannya itu termasuk yang paling rasional, masuk akal, maka itu dianggap yang paling baik menurut dunia keilmuan. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi ada suatu hal yang sangat luar biasa. Sebelum atau jauh hari sebelum kaum ilmuwan itu meneliti tentang adanya gerhana, ternyata Allah SWT telah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Ternyata Al-Quran sudah membahas. Jadi 14 abad silam sudah dibahas oleh Al-Quran. Dalam ayat wa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Apabila mata terbelalak, terkejut, atau tatkala mata ini terbelalak, maksudnya terkejut melihat suatu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, maksudnya sebelum Rasulullah SAW meneliti, melihat, karena ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat itu
sebelum Nabi dan orang-orang yang ada sekitar Nabi, para sahabat mengetahui gitu ya. Kemudian wa khasafal qamaru, lantas cahaya bulan itu hilang. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan dikumpulkanlah antara asyamsu matahari wal qamar dan bulan. Dikumpulkan bagaimana? Dikumpulkan dari pandangan orang yang berada di bumi. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini ayat penting sekali karena kita tidak kalah dengan ilmuwan gitu ya. Karena ilmuwan katanya sudah naik melihat demikian dengan alat-alat modern. Kita dengan ainul basirah, dengan mata hati, meyakini adanya gerhana. Ya apa itu? Wa idza jumi asy-syamsu wal qamar, tatkala dikumpulkan antara matahari dan bulan. Dikumpulkan bagaimana? Dari pandangan manusia. Berarti melihat dari bumi. Manusia kan ada di bumi. Kita melihat susunannya begini. Gerhana matahari itu adalah kita atau mata kita melihat ke atas, melihat matahari pada jam tengah hari namanya. Belum di sini jam berapa ya? Tengah hari, tepat azan zuhur itu jam berapa? Jam 1 ya, kurang lebih ya. Lalu di Indonesia jam 12, hitungannya sedikit berbeda ya. Kita ikut hitungan Malaysia. Tatkala jam 1 itu gitu, matahari ada di kejauhan, kemudian Allah mengumpulkan atau memberlakukan, menggeser ya, mendorong bulan untuk menutup matahari. Memang matahari itu besar, tapi karena bulan yang mendekat ke mata manusia yang memandang matahari, maka otomatis terjadilah gerhana. Jika juga gerhana itu ada yang namanya gerhana total. Full itu berarti kondisi bulan lebih dekat kepada bumi ya, sehingga mata manusia yang berada di bumi itu tidak mampu melihat matahari secara utuh. Saya contohkan saja. Kalau ini lampu saya melihat gitu. Kalau ini ada penutup tapi daunnya ke sana, maka saya masih bisa melihat lampu tersebut. Tapi kalau penutupnya ini diletakkan dekat dengan mata, maka otomatis tak nampak. Jelas ya? Itu logika ilmiah. Demikian juga kalau penutup ini lewatnya cuma separuh atau setengah, maka jadilah seperti tadi siang namanya gerhana cincin. Kata orang Indonesia namanya gerhana cincin. Saya tak tahu orang sini gerhana sama ya. Kenapa terjadi gerhana cincin? Karena penutup atau bulannya itu tak sampai full menutupi mata kita sehingga kelihatan sedikit, seakan-akan seperti cincin. Itu ayat Al-Quran. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, tatkala dikumpulkan antara matahari dengan bulan. Dikumpulkan bagaimana? Dari pandangan mata manusia yang berada di bumi. Jadi ayat Al-Quran ini luar biasa. Yang paling luar biasa, ini ayat Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi yang dikenal ummi. Ummi itu dalam bahasa Arabnya tidak bisa membaca dan menulis secara aktif. Tapi ayat Al-Quran sudah mengungkap
lengkap sedemikian rupa. Seorang nabi yang sifatnya ummi tidak bisa membaca, tapi beliau membacakan surat Al-Quran bil hifzi tentu ya. Maksudnya membaca itu baca huruf-huruf. Memang Nabi ditakdirkan semacam itu ya. Untuk apa? Ada rahasia yang sangat luar biasa terhadap keummian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang terheran-heran tatkala tahu bahwasanya Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, tapi isi Al-Quran mengungkap keadaan ini, bintang bintang di sini, keadaan gerhana, bagaimana kejadian gerhana tersebut. Ini suatu yang luar biasa. Yang jelas ini ayat-ayat bukan dari diri Nabi Muhammad SAW, bukan karangan, bukan karangan. Yang kedua, apa rahasianya? Kenapa Nabi kita diciptakan sebagai Nabi yang ummi? Kalau kita dikatakan orang yang ummi itu aib, jawab. Tapi tatkala Nabi SAW dijadikan Nabi yang ummi, justru itu mukjizat Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak membaca Injil, Nabi tidak membaca Taurat atau kitab-kitab terdahulu, tapi Nabi bisa menerangkan keadaan gerhana yang sangat luar biasa melewati ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa. Tidak, luar biasa. Andai kata Nabi itu pandai membaca, ya, andai kata Nabi pandai membaca, seperti saya ini alhamdulillah bisa membaca, maka tatkala saya menceritakan sesuatu atau keterangan, itu pasti saya membaca terlebih dahulu, entah di mana, entah kapan. Ya, dan mungkin saya tidak pernah naik ke langit, dan saya tidak mempunyai alat teleskop atau alat apa saja yang bisa melihat keadaan matahari atau bulan atau gerhana. Saya tidak punya. Apa yang harus terjadi? Saya baca. Dan saya suka baca, ya, saya juga suka baca tentang keagamaan. Sampai itu saya juga senang baca tentang dunia-dunia keilmuan, sehingga saya bisa cerita. Ya, tapi yang aneh ini Nabi Muhammad tidak pandai baca, tapi beliau bisa menyampaikan ayat Al-Quran tentang masalah kejadian gerhana. Pasti ada suatu hal yang sangat luar biasa. Pertama, itulah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu bukan karangan manusia. Ini istimewanya kenapa Nabi kita diciptakan sebagai Nabi yang ummi. Jelas ya? Tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit tentang masalah gerhana atau kejadian gerhana. Lalu tadi itu kan gerhana cincin ya. Maka berarti bukan gerhana total, berarti letak Al-Qamar, rembulan itu tidak tepat pada tengah-tengah matahari yang kita pandang, tapi sedikit bergeser. Karena sedikit bergeser dia, sehingga tampaklah seperti bulan sabit, bulan yang melengkung begini, maka dikatakan gerhana cincin. Belajar? Baik. Lantas apa hubungannya gerhana cincin dengan kehidupan manusia? Atau gerhana lah, tidak harus gerhana cincin. Perlu diketahui bahwasanya gerhana itu pernah terjadi di zaman Nabi sebanyak, menurut sebagian penelitian orang-orang ahli peneliti dalam hadis-hadis dalam sirah itu mengatakan ada 8 kali kejadian gerhana. Ya. Namun gerhana matahari itu terjadi hanya 3 kali. Berarti yang 5 kali namanya gerhana bulan. Yang 3 kali gerhana matahari, yang 5 kali gerhana bulan.
itu juga namanya pergeseran alam. Allah mengatur sedemikian rupa alam ini, ya. Bukan mengatur hari ini diatur begini sudah selesai, tidak begitu. Karena itu dikatakan wasyamsu tajri mustaqarril laha, ya. Wasyamsu, dan matahari itu tajri, berjalan di mustaqarril laha, pada tempatnya. Ada tempat-tempat rotasi matahari ini yang tetap. Nah, kalau sekarang dikatakan dari timur menuju barat, dari timur menuju barat itu yang tetap. Tapi letak bujur atau letak derajat itu bergeser. Sehingga waktu yang kita tahu, misalnya kita sholat zuhur hari ini dengan 3 bulan akan datang, itu pasti berubah jamnya. Karena matahari nanti bergesernya bukan berputar kepada timur ke barat, tapi ada antara utara dan selatan, bergeser terus begitu. Sehingga terjadilah perbedaan waktu, walaupun sama-sama di Johor Baru. Ya, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita yang tak mau belajar gitu ya. Kitanya yang tak mau kurang belajar. Baik, itu matahari. Lantas bagaimana keadaan gerhana atau keadaan alam semacam demikian itu yang Allah mengatur sedemikian rupa. Pada saat tertentu terjadi gerhana. Di zaman Nabi berapa kali tadi dikatakan? 8 kali, yang 5 kali gerhana bulan, yang 3 kali gerhana matahari. Saya katakan lagi, matahari atau gerhana matahari pun tertutup itu tidak semuanya sama. Ada pada pertama kali dalam kehidupan Nabi, gitu ya, yang tertutup hanya 2% atau 2%. 2% jadi sedikit, sehingga tidak tampak oleh mata telanjang, biasa orang Jawa ya. Negara orang Indonesia apa mata telanjang, langsung tak tampak. Tapi menurut ilmuwan, menurut penelitian, itu terjadi gerhana matahari sedikit. Karena tidak zahir, maka saat itu Nabi Muhammad SAW tidak sholat gerhana. Sikit, ketutup sikit. Kalau orang biasa memandang mengatakan, oh tidak ada, mungkin seperti awan mendung biasa begitu ya. Itu terjadi 2 kali. Terjadi 2 kali pada gerhana matahari. Tahun sekian dalam kehidupan Nabi, berikutnya tahun sekian, itu 2 kali yang kurang lebih hanya sedikit persen, sehingga tak tampak zahir. Begitu terjadi gerhana cincin di zaman Nabi SAW seperti tadi, maka semua orang bisa melihat. Orang negeri Syam bisa melihat, ya, orang Mesir bisa melihat, orang Yaman bisa melihat. Maka disitulah dihukumi sebagai gerhana yang zahir. Gerhana yang tampak. Dan dikatakan al-Islam yahkum bil dhawahir. Islam itu menghukumi yang zahir. Kalau ada penelitian dengan alat-alat, itu tidak masuk dalam hukum Islam. Tapi kalau kelihatan dengan mata langsung, oh ini gerhana, maka disitu lagi sunnahkan untuk sholat gerhana. Tadi bisa dilihat, ya, tadi itu bisa dilihat zahir, maka disunnahkan untuk sholat gerhana. Ini dari sisi hukum fikih. Nah, tatkala Rasulullah SAW di saat gerhana cincin di zaman Nabi itu, subhanallah, ini sangat kebetulan putra Nabi yang bernama Sayyid Ibrahim wafat pada usia 14 tahun. Muda ya saya, usia muda wafat. Maka orang-orang berkata, jangan-jangan ini ada gerhana ini disebabkan wafatnya siapa? Sayyid Ibrahim. Maka dibatalkan oleh Nabi.
bahwa gerhana matahari, gerhana bulan itu tidak terkait apapun dengan kematian seseorang, karena saat itu kebetulan wafat Sayyid Ibrahim bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa gerhana ini ayatun min ayatillah, tanda kebesaran dari sekian kebesaran Allah. Bagaimana tadi saya terangkan, gimana luar biasanya Allah mengatur kehidupan alam semesta. Jadi nggak ada kaitannya. Nah, tapi orang dulu memang, saya pun masih kecil, saya tak tahu kalau di Malaysia. Saya dulu masih kecil, masih ingat pernah ada gerhana. Ya. Orang tua kita ya, katanya, ayo lari, bersembunyi. Kita disuruh bersembunyi, ya. Ada yang bersembunyi di bawah katil, ya. Ada yang bersembunyi di bawah meja, gitu ya. Nah, orang dulu tak tahu, sebagian mereka mengatakan, oh ini, kalau matahari ya matahari, kalau bulan dikatakan bulan, gerhananya, ini mataharinya dimakan raksasa. Pernah dengar gitu ya? Mungkin yang tua-tua, lalu saya dengar dulu, saya masih kecil, takut. Takut ini ada hadisnya, cuma matahari atau bulan dimakan raksasa itu hanya orang tua kita memberikan pelajaran kepada kita waktu kecil. Kita tidak bisa berpikir dalil, tak bisa berpikir ayat, dan itu ada dalilnya, ada contoh. Itulah kehebatan orang tua kita dulu, tak perlu dalil disampaikan kepada kita, tapi hakikatnya itulah dalil. Ya, gimana kejadiannya? Iya, saat terjadi gerhana setelah Sayyid Ibrahim wafat itu ya, ada gerhana matahari. Subhanallah, Rasulullah itu begitu tahu gerhana matahari, beliau merasa takut, khawatir. Khawatir apa? Khawatir saat itu akan terjadi kiamat. Di zaman Nabi, khawatir. Waktu itu beliau berada di rumah salah satu istrinya. Kemudian beliau cepat-cepat pergi ke masjid untuk sholat. Khawatirnya saat itu terjadi kiamat. Sampai-sampai karena paniknya, tahu panik ya? Bingung ya? Gerhana. Maka Rasulullah SAW mengambil ridanya, selendangnya. Ya, ngambil selendang. Nah, ini selendang ya Bu ya. Rida selendang. Diambillah. Kemudian beliau bergegas ke masjid. Begitu melihat ridanya ternyata salah. Itu selendang milik istrinya, bukan selendang milik beliau. Dilihat salah. Ini selendang milik wanita, bukan milikku. Maka beliau kembali ya ke rumahnya dan mengganti selendang milik beliau. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena beliau merasa takut saat itu akan terjadi kiamat. Orang takut, kalau udah takut kadang-kadang ya lupa, diambil apa yang penting bisa selamatin begitu. Artinya andai kata saat itu terjadi kiamat, itu Nabi Muhammad dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan beribadah. Itu maksudnya. Beliau tergesa-gesa. Dan itu dikatakan bahwasanya sesungguhnya kejadian gerhana baik bulan maupun matahari itu Allah memberikan peringatan kepada umat manusia. Kalau kalian tidak taat kepadaku, kalau sudah aku kumpulkan antara matahari dan bulan, itu kalau oleh Allah SWT, andai kata ditetapkan 24 jam, maka bumi ini gelap selama 24 jam. Ini nilai keagamaannya. Jadi takhfif linnas, tadhkir linnas. Takhfif itu mengancam, memberi rasa takut kepada manusia, tadhkir untuk mengingatkan manusia.
dengan keberadaan apa? Gerhana. Itu Nabi. Kenapa Nabi sampai takut? Iya, karena ta'alluqnya. Apa ta'alluq itu? Ketergantungan Nabi, hati Nabi dengan Allah ini sangat luar biasa. Mungkin jauh dari kita. Kita ini ada gerhana matahari, kadang-kadang dianggap, wah ini fenomena alam ini, kita akan syuting, kita akan membuat begini, ya itu dan segala macam. Kalau zaman sekarang ini ada apa? Ada kamera, ya, ada kamera, wah foto, di ini segala macam, wah kita suka. Kadang-kadang kita melihat, ayo sama melihat, tidak ada takutnya gitu. Tidak ada takutnya zaman sekarang. Dikatakan ini tanda kiamat. Maka orang tua kita pandai mereka. Memang orang tua kita tidak menerangkan seperti yang saya terangkan ini. Mereka cuma memberikan rasa, hei kalian anak-anakku kalau ada gerhana bulan jangan bermain, jangan senang-senang, jangan suka-suka, jangan foya-foya, kalian harus takut. Cuman cara orang tua kita yang memang tak biasa berdalil saat itu jarang, atau orang minta dalilnya mana? Tidak macam sekarang kan, orang sekarang kan sedikit-sedikit dalil, mana dalil Al-Qurannya, hadisnya, itu nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qurannya, bid'ah. Itu kan orang-orang sekarang. Zaman dulu tidak begitu. Orang itu takut kepada Allah, ikhlas ibadah, walaupun tak tahu dalilnya, tapi ikhlas beribadah. Maka untuk memahamkan anak-anak kecil, waktu itu masih kecil kita. Macam ini anak kecil kita ini. Itu kalau keluar, jangan lu, nanti kamu digigit harimau. Padahal mana ada harimau? Kan tak ada. Itu untuk apa? Kamu tetap aja di dalam masjid. Kalau kamu masuk lari ke sana, itu dicengkram atau dimakan harimau. Padahal kita khawatir agar tidak tertabrak apa? Kereta, ada insiden. Itu tujuan kita. Tapi anak kecil ini kan tak paham. Nanti kalau kamu lari main di luar, gimana kalau ada apa namanya? Kereta terus menabrak, nanti kamu sakit. Nah, anak kecil tak takut. Anak kecil takut. Kalau kamu pergi keluar situ, nanti ada harimau, dimakan kamu. Takut. Paham ya? Seperti maksudnya orang tua. Tak salah orang tua. Walaupun kita tahu apa ada harimau lepas, tak ada. Ada sekarang harimau lepas, tak ada. Tapi itulah cara kita, ya. Kadang-kadang kita ini memarahi anak sebagai pendidikan, mata kita melotot. Padahal hati kita itu sayang. Jangan begitu. Kan gitu kan? Apa sih kok melotot begini? Ya dulu ada cerita raksasa, orang besar itu kalau matanya melotot, menakutkan. Kan gitu kan? Maka kita ekspresikan kepada anak kita, jangan begitu. Padahal kitanya sayang sama dia kan gitu. Itu cara pendidikan bagi anak-anak kan. Paham ya? Maka orang tua kita mengatakan, ada gerhana, itu ada raksasa yang memakan. Ya tak ada dalilnya. Tapi sebenarnya mereka mengamalkan apa yang dilakukan Nabi. Nabi itu menampakkan ketakutan sampai salah mengambil selendang. Ya, kenapa? Takut terjadi kiamat saat itu. Paham ya? Maka orang tua kita mengatakan, ayo sembunyi-sembunyi, ada raksasa. Loh, kalau raksasa itu cuma orang, itu ya gak menakutkan. Tapi kalau raksasa seperti tsunami, siapa yang bisa melawan? Raksasa alam, siapa bisa melawannya? Itulah yang mungkin dikatakan raksasa menurut versi orang tua kita, yaitu kejadian alam. Ya, bila mana sudah Allah murka, kalau Allah murka, begitu ada gerhana Allah murka, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Itulah cara orang tua kita mengatakan, matahari dimakan raksasa, bulan dimakan raksasa, gerhana matahari. Anak kecil kan gak paham kan? Ya, anak kecil bacanya cuma raksasa, ada apa yang kecil itu? Apa ya? Kurcaci gitu ya. Orang gambaran di komik atau di gambar-gambar cerita kan ada orang besar ya, sampai yang kecil-kecil kan gitu. Apa namanya orang sini cakapnya? Kurcaci, liliput, apa ya? Kalau orang sana cakapnya liliput, tahu maksudnya? Orang kecil-kecil gitu ya. Hah?
Satu aja, satu yang keras. Kenit. Orang kenit. Orang kenit ya. Ya, orang kenit ya. Boleh. Kita kalau ada buku cerita, gitu kan ya, ada buku cerita. Ada seorang raksasa dikoyok oleh kenit-kenit 1000 kenit, tapi raksasanya tak mati, kan gitu kan. Hebat ini raksasa, dia tak kuat. Nah, kita ini dikatakan kenit, kita ini ibaratkan, sedangkan yang besar itu adalah alam semesta. Tapi kalau Allah murka dan menyuruh alam semesta ini pasukan Allah namanya. Alam semesta ini pasukan Allah. Ada puting beliung atau angin yang kencang, itu pasukan Allah. Ada banjir, ada tsunami, ada kebakaran. Pokoknya musibah-musibah alam itu semua adalah pasukan Allah. Kalau Allah menyuruh pasukannya itu, orang-orang sana yang taat, ini ada gerhana matahari, tidak sujud, tidak sholat, tidak istighfar. Padahal Nabi mengajari kalau ada gerhana apapun, mau matahari atau gerhana bulan, maka banyaklah baca istighfar. Dikhawatirkan saat itu terjadi kiamat. Itu 14 abad yang silam. Beda dengan kita sebenarnya. Di zaman Nabi itu kalau ada kematian, semuanya merasa sedih, sampai kampung merasa sedih. Kematian siapa saja. Orang sekarang tak begitu sedih. Ada orang mati, jangan ke orang mati, ayahnya wafat, itu disorting di tanah. Betul. Sampai penguburannya ini kamera, itu anaknya bukan kamera, video, langsung YouTube, tidak takut. Tidak ingat, ini sekarang ayahku mati, mungkin esok aku yang mati. Tak begitu, yang penting selfie. Ya? Selfie atau salafi? Salafi atau selfie? Sama ya? Selfie bahasa Inggris, salafi bahasa Arab. Gitu ya? Membuat salafi atau selfie di-upload. Saya justru menemukan ada orang, subhanallah, sedih. Ada seorang ibu meninggal dunia, itu di ranjangnya, itu di katilnya sudah ada kafannya, kemudian oleh keluarganya dibuka sebelum dikuburkan, dibuka terlebih dahulu, ya. Biasanya umumnya oleh keluarganya dicium, kan begitu umum. Tapi bukan sekedar itu, bolehlah kalau mau dicium sebagai perpisahan dengan ayah atau ibu tercintanya, bolehlah. Yang penting tidak membatalkan mayit. Kalau sudah dimandikan, diwudhui, ya. Yang penting tidak membatalkan mayit. Cuman ini yang sedih, ternyata itu anak-anaknya pada berada di atasnya, begini-begini, difoto, selfie. Selfie-nya salafi, lalu bid'ah. Ya. Kemudian diupload di YouTube, diupload di Facebook, ini orang mati diajak selfie. La haula wala quwwata illa billah. Beda sekali zaman sekarang dengan zamannya Nabi. Kita mendengarkan berita-berita tentang alam itu, kalau di zaman Nabi dalam hadis-hadis para sahabat takut. Dan Nabi saat terjadi gerhana itu beliau memperpanjang sholatnya. Sampai-sampai kan caranya ini baca Fatihahnya 2 kali, kan gitu kan? Gerhana, sholat gerhana ya. Pertama takbir Allahu Akbar, sudah. Kemudian baca surat Al-Fatihah, betul? Kemudian baca surat, ya. Itu suratnya surat yang panjang sunahnya. Kemudian rukuk, betul? Setelah rukuk, i'tidal. Kemudian baca Fatihah lagi dengan surat lagi. Sunnahnya panjang, dan juga sunnahnya rukuknya ini panjang. Karena durasi waktu gerhana itu juga cukup panjang. Kalau tadi saya dengar di sini mulai zuhur sampai kurang lebih jam 3, berapa lama ya? Ya, zuhur jam berapa sih? Jam 1 ya? 1, 2, 3, berapa jam? 2 jam kurang lebih, 1, 2, 3 ya, 2 jam. Itu kalau bisa selama 2 jam, ya, itu kita sholat. Jadi kalau begitu nanti sujudnya juga lama, tidaknya lama, ininya lama sampai 2 jam.
Nah, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat gerhana, dan ternyata gerhananya ini masih belum selesai, sholatnya sudah selesai, kemudian dilanjutkan oleh beliau dengan khutbah. Kenapa? Ya khutbah ini kan majlis ta'lim, tempat pahala. Sehingga tatkala ada gerhana, maka andai kata Allah menghendaki di saat gerhana itu terjadi kemudian kiamat, seseorang yang melaksanakan sholat mengikuti sunnah Nabi, sholat gerhana, andai kata terjadi kiamat, saat itu maka dia berada di musholanya, berada di masjidnya, di majlisnya, dengan sholat gerhananya, dengan pendidikan, artinya mendapatkan ilmu penerangan agamanya, sehingga andai kata terjadi kiamat, dia dalam keadaan sebagai orang-orang yang soleh. Itu pendidikan yang bisa kita jadikan tolak ukur dari kejadian gerhana. Beda ya dengan orang sekarang. Orang sekarang, alhamdulillah kalau masih ada yang sholat, betul. Tapi ada nggak yang sholat berapa? Mungkin berapa praktis? Ini kalau misalnya di kampung sini, kampung apa Imam? Di sini Taman Perleng. Yang sholat gerhana tadi siang berapa praktis? Berapa praktis? Siki aku banyak. Siki. Jumlah orang Taman Perleng berapa? Kurang lebih 1.000 lebih. 2.000? Hah? 5.000. Yang sholat berapa? Hah? 50 orang? Kebanyakan. 50 orang itu udah banyak. Dari 5.000 orang yang sholat cuma 50, itu sudah sangat luar biasa. Dikatakan oh, alhamdulillah musola atau suruh saya penuh. Penuh apa? Tadi kita sholat apa? Karena alhamdulillah orang-orang masih banyak yang sadar. Banyak apanya? Siki itu yang tak peduli berapa banyak. Yang tak peduli berapa banyak, lebih banyak. Itu kondisi yang sangat berbeda antara zaman Nabi dengan zaman kita. Jadi kita ini kayaknya tak takut, tidak ada takutnya orang gitu. Kita ini mungkin lebih hebat keberanian kita daripada orang-orang yang tak percaya. Dikatakan itu perbuatan maksiat, kalau kamu melakukannya maka kamu akan masuk neraka. Tapi kita, ya kan kata yang sana boleh, yang sini nggak boleh, ada yang boleh aja lah. Betul. Kalau ada dua pendapat, yang satu haram, yang satu boleh, kita cenderung ikut mana? Ikut yang boleh apa yang tak boleh? Apa itu? Ustadz sebelah sana ini radikal, ekstrim, teroris, apa-apa tak boleh, apa-apa tak boleh. Aku cari ustadz yang boleh aja lah. Hah? Boleh ditawar. Fatwa pun sekarang sudah banyak ditawar. Ada enggak? Saya ini enggak bisa. Mohon maaf ya kalau terjadi ya. Ini saya bicara realita ya, bicara real. Gini, saya ini terpaksa karena saya pedagang. Saya harus berurusan dengan bank. Dan kalau bank itu saya harus pinjam uang bank untuk perdagangan saya. Tapi masalahnya itu kalau di bank kan ada bunga bank. Ya, dan saya sanggup membayarnya. Masalahnya ini gimana nih? Ada nggak solusi hukum yang halal gitulah? Ini kita zaman kita. Betul? Kalau zaman dahulu kala haram ya haram, sudah haram, nggak ada tawar-tawar. Bayangkan hanya gerhana yang kita sepelekan, yang sekarang kita tak tengok kadang-kadang, tak peduli. Coba sekarang ini, hari ini siapa yang bicara gerhana? Nggak semuanya. Ya, nggak semuanya bicara gerhana. Nah, betul. Itu Nabi ketakutan. Sekarang kita tak takut. Kita yang ada di plaza orang sini ya. Apa? Mall ya. Yang di mall tetap di mall, betul. Suka-suka. Yang belanja tetap belanja. Yang kerja tetap kerja. Ya kalau libur alhamdulillah ya. Tapi yang jelas itulah kehidupan kita, tak ada takut. Makanya kadang-kadang kita sendiri
Kita itu ya kita, saya juga masuk, bukan berarti saya tidak begitu dengan tuan-tuan dan puan-puan begitu. Tak, saya mengatakan kita. Saya juga masuk di dalamnya. Ya. Mungkin kita ini kalau dikasih tahu esok Dajjal keluar, misalnya ini, esok Dajjal muncul, kayaknya kita justru ambil, gimana Dajjal? Mau tak fokus sama? Tak ada takut. Iya, betul. Selfie dulu. Dajjal, ayo selfie sama aku. Pernah tidak tuan-tuan dan puan-puan melihat satu musibah alam, misalnya banjir, kebakaran, itu justru misalnya kebakaran di sana. Sebentar, aku mau lihat dulu. Wah, betul. Pernah lihat begitu? Tak takut sama sekali. Semua musibah-musibah tak takut. Bahkan tsunami itu kan ada yang nyoting kan? Tsunami di Aceh ada yang nyoting sampai sama kita ya. Menangis. Tapi begini, ya Allah, sampai di sana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah ampun ya Allah, tapi disyuting. Begitu dia selamat, subhanallah, videonya menyebar kemana-mana, betul. Itulah manusia zaman sekarang, gak ada takutnya. Mungkin ada yang kata ada jalan menuju neraka ditampakkan oleh Allah. Ini ada neraka, ada jalan. Andai kata ditampakkan. Orang zaman sekarang sebentar malaikat, saya mau noting dulu gimana keadaan neraka, shooting. Ini karena kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Ini kekurangan kita, merasa tak tahu apa ya dikatakan, tak bisa katakan. Ya, ini biasanya dikatakan karena qulubuhum qasiyah. Hati mereka ini sudah keras, membatu, susah untuk diingatkan. Qulubuhum qasiyah. Hati mereka ini susah diingatkan. Orang salah zaman sekarang ini ditegur, yang tegur ini paham agama, ditegur orang. Anda jangan berbuat gitu karena menurut Al-Quran maupun hadis Anda ini salah. Itu gak terima. Biarin aja. Kenapa kalau saya salah? Apa urusanmu? Apa urusanmu? Aku urus kamu diri sendiri. Itu zaman sekarang. Nah, dikatakan qulubuhum qasiyah. Hati mereka ini qasiyah. Dulu orang-orang Yahudi itu di suatu masa pernah hati mereka itu keras, bagaikan batu, tidak bisa diberi peringatan. Bukan sekedar peringatan dengan lisan, bahkan peringatan dengan keadaan alam yang sangat menakutkan pun mereka itu tidak takut. Itu pernah terjadi. Sebagaimana dalam ayat, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati mereka, orang-orang Yahudi itu, qulubuhum, hati mereka, tsumma qasat qulubuhum, kemudian hati mereka itu qasat itu keras, susah diingatkan. Seperti contoh tatkala orang Yahudi diberitahukan, kalian kalau hari Sabtu jangan sampai bekerja. Zaman itu banyak orang-orang kalangan Yahudi menjadi nelayan-nelayan ya. Sudah dikasih tahu tapi tetap saja tak boleh kalian ini di hari Sabtu bekerja mencari ikan. Tapi subhanallah, Allah menguji justru hari Sabtu itu libur bagi ikan. Ikannya rekreasi, ikannya muncul ke atas. Jadi ini larangan. Orang Yahudi, kamu dalam 1 minggu 7 hari kamu boleh bekerja, mencari ikan boleh ya. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waktu itu Jumat gak ada sholat Jumat, karena ini agama Yahudi, ibadahnya adalah hari Sabtu. Kalian pergunakan untuk mencari ikan. Mereka cari ikan. Khusus hari Sabtu jangan sampai cari ikan, waktunya cuti. Kalian cuti, kalian libur, gantian ikannya yang rekreasi, ikannya yang rekreasi, tampak mana tak kuat itu.
Wah, sudah. Itu kan Allah yang memperbolehkan. Aku kan manusia. Aku kan ingin. Wah ini kebetulan ini, wah ini ikannya banyak ini. Hari Sabtu. Maka mereka terjun mencari ikan. Ini kan kosak dulu. Kosak apa? Hatinya keras. Karena itu orang Islam, laki-laki nih. Kalau hari Jumat dia tetap berjualan, dia tidak masuk ke masjid untuk sholat, sama dengan orang Yahudi. Sama dengan orang Yahudi. Kosak kulubu. Rumah kosak kulubu. Jembak dari kesalahan itu. Fayakal hijarati awasyatu qaswah. Maka hati mereka itu sama seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Tidak bisa diperingatkan, diingatkan tidak bisa. Ini manusia, tapi hatinya dianggap keras. Bukan keras itu kalau dibelah dadanya diginikan hati, bukan, tapi tak mau dengar apa nasihat-nasihat. Ya. Padahal di antara batu-batu itu ada yang manfaat. Ya, batu-batu itu kan banyak yang manfaat. Sekarang batu cincin itu kan manfaatnya, harganya mahal. Ya, batu cincin. Ada juga batu yang mengeluarkan air, misalnya batu pegunungan. Ya, dari celah-celah batu mengeluarkan air sumber. Dan juga sekarang ini orang bisnis batu untuk apa ini? Bangunan-bangunan ya, batu kan diperlukan. Itu manfaat, batu pun manfaat. Yang ini orang tak manfaati. Asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Dia manusia, tapi sifatnya seperti batu. Tidak ada takutnya orang dalam kemaksiatan, dia vulgar, dia terang-terangan. Zaman sekarang begitu, betul. Kalau zaman dahulu kala orang bermaksiat itu takut-takut sembunyi, aja sembunyi. Zaman sekarang kan begitu, bangga dengan kemaksiatan. Nih, aku begini sekarang. Betul, betul nggak? Nah, itulah sebenarnya hikmah yang perlu kita ambil dalam mengkaji apa dan bagaimana sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan. Itu sesungguhnya Allah memperingatkan kita, menakut-nakuti kita bahwa Allah mampu mengatur letak matahari dengan bumi, di tengah-tengahnya ada bulan. Allah mampu. Kapanpun Allah mampu. Bahkan di hari kiamat, ini juga sudah diteliti oleh ilmuwan. Di hari kiamat itu Allah akan menghentikan matahari, ya, menurut sebagian riwayat selama 8 hari. Menurut sebagian riwayat itu matahari tidak mau terbit sehingga gelap terus, karena matahari diperintahkan oleh Allah begitu tenggelam, ya, begitu tenggelam kan putar mesinnya itu. Kemudian akan muncul dikatakan kif, berhenti, maka berhenti, matahari berhenti, sehingga orang mengatakan ini malam terus. Ini malam terus. Ada mataharinya yang berhenti. Nah, begitu matahari ini berhenti, maka disangka oleh banyak orang ini matahari akan terbit dari barat. Sesungguhnya buminya yang berputar, sedangkan Allah menghentikan matahari itu. Maka secara ilmu sains, yaitu seakan-akan mataharinya itu terbit dari barat karena orangnya yang berputar dengan bumi. Orangnya ini berputar dengan bumi. Macam begini. Kalau semula mataharinya berputar, ini juga berputar begini, normal dia. Ya. Tapi kalau matahari berhenti, terus dianya berputar, yang orang semacam di sini asalnya dia akan ketemu di sini, mana matahari hilang. Ya. Nah, begitu naik terus, matahari kok di sini terus, akan seakan-akan terbit dari barat. Menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, saat itu matahari ini sebenarnya matahari itu setiap pagi itu izin kepada Allah, ya Allah, aku akan terbit. Maka di hari menjelang kiamat Allah melarang, jangan terbit. Kif, kok berhenti?
mataharinya itu sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah. Karena itu di dalam ayat dikatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah ma, segala apa yang tidak berakal. Kalau man itu orang, boleh malaikat, boleh jin, itu bahasa Arabnya man. Tapi kalau ma itu dinding, meja ini, ya kayu apa semua itu ma. Di situ ayatnya bukan ma. Kalau ma, maklum kita bisa bertasbih pakai lisan, kita punya lisan, jin punya lisan, malaikat punya lisan, ya kan? Maka bertasbih bisa, subhanallah, bisa dengan lisan. Tapi kalau ma, ini sesuatu, ternyata ma ini juga bertasbih. Saat itulah matahari diperintahkan oleh Allah untuk sujud bertasbih. Karena sujud maka berhentilah menjalankan tugasnya untuk menyinari bumi. Itu kan tugas dari Allah, menyinari bumi. Tapi kalau sudah Allah perintah, kapanpun akan terjadi. Kita belum tahu kapan kiamat. Karena itu Nabi SAW 14 abad yang lalu khawatir di saat ada gerhana matahari, beliau takut. Takut apa? Takut saat itu terjadi kiamat. Sedangkan kita tadi siang terjadi gerhana, nggak ada kita yang takut kapan kiamat. Nggak takut kan ada kita. Yang main tetap main, yang senang-senang tetap senang-senang. Ya kan? Itu karena apa? Ya naudzubillah, mudah-mudahan kita yang hadir, kita keluarga kita nggak sampai kosat kulubuh, nggak sampai hatinya itu membantu seperti orang Yahudi di zaman dahulu. Nah, karena itu ya ikhwan, kalau ada kejadian-kejadian alam, janganlah lantas kita ini bersenang-senang, apalagi jadikan rekreasi atau hiburan. Ada kebakarannya ke sana, ngapain? Kita foto, sediakan fotonya. Nah, janganlah. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita patut untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pemikiran kita, pemahaman kita, dan juga peringatan bagi kita agar kalau ada hal-hal yang menakutkan dalam kejadian alam, mestinya kita merujuk istirja kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini lillah, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kapan? Saya tak tahu, kita tak tahu. Ya dah. Orang mati kan tidak harus nunggu tua, kan? Betul ya, orang mati itu terserah Allah. Ayah saya sekarang usia 95 tahun belum wafat. Ayah saya pernah cerita sama saya dengan keluarga, maksudnya dulu aku tuh pernah mengawinkan orang, menikahkan orang. Ya, fulan bin fulan aku yang nikahkan. Kemudian berapa tahun berikutnya dia datang kepadaku, ternyata dia punya anak. Dia punya anak. Ya, sudah. Setelah itu anaknya kita, aku disuruh doa, aku doa. Kata ayah saya. Kemudian subhanallah, lanjut. Akhirnya anaknya bekerja, minta doa, aku doakan. Kemudian anaknya itu menikah, aku nikahkan lagi. Bapaknya aku nikahkan, anaknya aku nikahkan. Sampai subhanallah suatu saat anaknya datang padaku dan mengatakan, wahai Tuan, ayah saya meninggal dunia. Yang dulu saya menikahkan, sekarang meninggal dunia. Anaknya sudah dewasa. Kemudian terus begitu, dan ayah saya masih hidup. Katanya mestinya kalau urutan waktu, ayah saya meninggal dunia dulu, yang dulu diakekkan dan punya anak nanti terakhir. Ternyata Allah mengaturnya tidak demikian. Ada anak kecil meninggal dunia, betul. Baru lahir meninggal dunia ada. Said Ibrahim tadi berapa tahun usianya? 14 tahun. Putra Nabi meninggal dunia lebih dulu daripada Nabi. Jadi kematian itu tidak bisa mengikat kamu lebih tua daripada aku duluan. Nah, aku tidak bisa. Tidak bisa, karena itu kalau ada kejadian alam seperti gerhana, itu kata Nabi, ayo kita langsung takut kepada Allah. Karena itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya juga pada diri saya sendiri sebagai peringatan, juga tuan-tuan dan puan-puan dan keluarga kita dan siapa saja yang mendengarkan. Apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi peringatan bagi kita semua, sehingga keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad, keyakinan kita kepada agama Islam, syariat Islam ini benar-benar merasuk dalam hati dan bisa kita amalkan. Allahumma
Amin. Barangkali apa yang saya ucapkan mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, ya, atau canda saya tak bisa dimengerti. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum saya bicara dengan lisan Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan mendengarkan dengan telinga Malaysia. Kurang match kadang-kadang ya. Tapi insya Allah secara umum tuan-tuan dan puan-puan bisa memahaminya. Itu saja dari saya. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.